Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan makna adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang adalah sakramen Allah. Renungan ini berpangkal dari Santo Paulus yang berkata kepada umat di Kolose mengenai pewartaan yang ia sampaikan, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yakni Kristus ada di antara kalian. Jadi Kristus itulah yang disebut Santo Paulus sebagai rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad, yang tidak dikenal oleh dunia. Rahasia itu hadir dan ada di seluruh dunia, tetapi baru dinyatakan, tampil dalam sejarah, bahkan hidup di antara kita 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi tentu saja Tuhan Yesus adalah Dia yang mulia, yang juga sebagai Allah hadir dimanapun. Kemudian kata rahasia Allah itu disampaikan oleh Santo Paulus pada Kolose bab 2 ayat 2, semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Santo Paulus mengajak kita untuk sungguh-sungguh mensyukuri bahwa apa yang telah dinanti-nantikan oleh semua bangsa, dinanti-nantikan oleh semua orang di dunia sejak awal sampai akhir, dapat kita kenal, dapat kita jumpai. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Rahasia Allah terjemahan di dalam kitab suci bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunaninya aslinya adalah Mysterion tou Theou, yang juga bisa dapat diterjemahkan sebagai Sacramentum Dei atau sakramen Allah. Tentu saja kalau kita biasa sebagai orang Katolik berpikir mengenai sakramen, kita berpikir mengenai 7 sakramen. Itu tidak salah. Seperti sakramen baptis, krisma, ekaristia, sakramen juga sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen perkawinan, sakramen imamat. Tetapi sebenarnya dalam pengertian yang paling tua, artinya secara biblis, Mysterion tou Theou atau sakramentum Allah itu lebih menunjuk pada tegangan yang ilahi dan manusiawi, bahwa yang ilahi, Allah, nampak hadir dalam kemanusiaan, dan itu puncaknya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam diri Yesus yang manusia, kita bisa melihat wajahnya. Ada gambar-gambar Tuhan Yesus di mana-mana. Kita bisa melihat korpus salib di gereja, di rumah kita punya salib dengan korpus tubuh Kristus yang wafat di salib. Itu adalah Yesus sebagai manusia, tapi Dia sekaligus adalah Allah. Dia Sang Sabda, Sang Putra, Allah Sang Putra yang menjadi manusia. Dalam diri Yesus jadinya Dia sungguh Allah
karena dia sang putra yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, yang menjelma menjadi manusia dan sekaligus manusia. Manusia Yesus dari Nazaret, yang lahir dari Bunda Maria di Bethlehem, tumbuh di Nazaret, kemudian berkarya 3 tahun dan wafat di Gunung Golgota. Itu semua Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang disebut oleh Santo Paulus sebagai rahasia Allah, sebagai kekayaan, puncak hikmat, puncak kekayaan, puncak segala pengertian. Di dalam dirinya hadir seluruh kebijaksanaan Allah dan pengetahuan Allah. Maka baik sekali kalau adorasi begini kita jadikan juga saat memohon kepada Tuhan supaya kita dianugerahi kebijaksanaan, pengetahuan, kedalaman pengetahuan, keluasan pengetahuan mengenai iman kita. Saya harus mengatakan bahwa masalah ini serius. Karena cukup banyak umat beriman yang bahkan lebih-lebih anak muda, kaum generasi TikTok sekarang ini, yang cenderung suka yang hahaha, suka dengan casingnya, suka dengan penampilannya, suka dengan kemasannya. Tapi jangan-jangan aspek kedalaman, aspek isi itu menjadi kurang. Justru adorasi bisa menjadi kesempatan orang berjumpa dengan Tuhan sendiri dan kita memohon kepadanya, Tuhan Yesus, berilah kami kebijaksanaan-Mu, pengetahuan dan kedalaman-Mu, supaya kami memiliki kebijaksanaan dan hidup yang berkualitas, bukan hanya asal jalan atau sekedar memperhatikan penampilan atau kemasan. Marilah kita gunakan adorasi saat ini memohon kebijaksanaan itu. Dalam diri Yesus hadir seluruh kebijaksanaan Allah, hikmatnya, segala pengetahuannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.